Izinkan saya bercerita tentang sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali. Bagaimana seorang ayah mampu menyadarkan anaknya dari sebuah kesalahan tanpa bentakan, tanpa omelan, bahkan tanpa kekerasan. Bahkan sampai-sampai si anak ini berjanji dan bertekad dalam hatinya untuk tidak pernah melakukan kesalahan ini seumur hidupnya. Kisah yang akan saya ceritakan ini dialami oleh Dr. Arun Gandhi saat beliau berusia 16 tahun. Dr. Arun Gandhi merupakan cucu dari seorang tokoh terkenal di India, Mahatma Gandhi. Arun Gandhi tinggal bersama kedua orang tuanya di dalam sebuah perkebunan tebu yang jaraknya kira-kira 18 mil dari kota Durban, Afrika Selatan. Dia tinggal di sebuah pelosok desa yang sangat terpencil sekali. Bahkan dia bercerita, hampir-hampir mereka tidak memiliki tetangga sama sekali. Nah, oleh karenanya, Arun Gandhi beserta kedua saudaranya sangat senang sekali ketika harus main ke kota. Hanya untuk sekedar mengunjungi sanak keluarga, berbelanja, ataupun menonton film di bioskop. Pada satu hari ayahnya mengajak Arun Gandhi untuk menemaninya ke kota besar. Karena ayahnya akan mengikuti sebuah konferensi seharian penuh. Ibunya tahu Arun Gandhi akan pergi bersama ayahnya, maka ibunya menitipkan daftar belanjaan yang sangat panjang sekali, beserta tugas-tugas yang lainnya. Sampailah Arun Gandhi di kota, di tempat di mana ayahnya akan mengikuti konferensi. Ketika turun dari mobil, ayahnya mengatakan kepada Arun Gandhi, "Arun, sekarang kamu selesaikan satu persatu tugas yang diberikan oleh ibumu. Setelah itu, kamu bawa mobil ini ke bengkel untuk diservis. Nanti jemput kembali ayah di sini tepat jam 17." Dengan penuh keyakinan Arun Gandhi mengatakan, "Siap ayah, saya akan datang lagi ke sini menjemput ayah pas jam 17." Akhirnya Arun Gandhi berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibunya satu persatu. Hanya tinggal satu tugas lagi yang tersisa, yaitu mengantarkan mobil ke bengkel untuk diservis. Ketika sampai bengkel, Arun berpikir, daripada bosan menunggu mobil yang sedang diservis, kenapa tidak manfaatkan waktu luang ini untuk menonton film di bioskop? Maka tanpa berpikir panjang, Arun pun langsung bergegas pergi ke bioskop. Ketika sampai di bioskop, Arun sangat senang dan bahagia sekali. Dia begitu menikmati film-film, sampai-sampai dia lupa akan waktu. Ketika dia melihat jam, saat itu sudah menunjukkan pukul 17.30. Padahal Arun harus menjemput ayahnya jam 17. Dengan kaget Arun langsung melompat dan pergi ke bengkel untuk mengambil mobilnya, baru kemudian menjemput ayahnya. Sampai di lokasi tempat ayahnya mengikuti konferensi, ayahnya sudah menunggu Arun dengan wajah yang lelah dan khawatir. Ketika bertemu dengan Arun, ayahnya mengatakan, "Arun, dari mana saja? Kenapa jam segini baru jemput ayah?" Karena Arun merasa tidak enak dan malu untuk mengatakan bahwasanya dia tadi keenakan dan keasyikan menonton film di bioskop, sehingga dia terpaksa harus berbohong kepada ayah. "Maaf ayah, tadi pengerjaan mobilnya sangat lama sekali. Arun harus menunggu, baru setelah itu Arun bisa menjemput ayah." Padahal tanpa sepengetahuan Arun Gandhi, ayahnya tadi sudah melakukan bengkel terlebih dahulu. Dengan wajah sedih dan tertunduk, ayahnya berkata kepada Arun Gandhi, "Arun, sepertinya ada yang salah dengan cara ayah mendidikmu, sehingga kamu tidak berani berkata jujur kepada ayah. Untuk menghukum kesalahan ayah ini, hari ini ayah akan pulang ke rumah dengan cara berjalan kaki. Dengan pakaian yang masih sangat lengkap, ayahnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Padahal saat itu hari sudah mulai gelap, dan jarak tempuh ke rumah pun sangat jauh sekali. Arun berkali-kali meminta ayahnya untuk naik ke atas mobil. Ayah, ayah naik ya, ayah naik. Arun salah ya, Arun salah. Ayah, maafkan Arun ya, maafkan Arun. Ayo sekarang pulang bareng Arun."
Tapi ayahnya tetap bersikeras untuk melanjutkan jalan kakinya sampai dengan ke rumah. Karena tidak tega harus meninggalkan ayahnya sendiri di jalan, akhirnya Arun mengendarai mobil yang perlahan di belakang ayahnya. Tidak terasa air matanya menetes, dan dia berjanji untuk tidak akan pernah melakukannya lagi seumur hidupnya. Bagi saya hal yang menarik dari kisah ini adalah ketika seorang ayah mengetahui anaknya berbuat kesalahan, maka fokus pertama kali adalah dirinya. Dia introspeksi diri. Ada yang salah dengan apa yang telah aku lakukan. Ada yang salah dengan caraku mendidik anakku sehingga anakku tidak berani untuk berkata jujur kepadaku. Sehingga dia menghukum dirinya sendiri dengan cara berjalan kaki pulang sampai ke rumah sambil merenungi apa yang salah. Mungkin berbeda dengan kebanyakan orang tua sekarang, yang ketika anaknya melakukan kesalahan, maka fokusnya pada anaknya bukan kepada dirinya. Bagaimana supaya anaknya sadar, dimarahi, dinasehati, bahkan sampai dengan dibentak dan diperlakukan dengan keras. Ini sebenarnya sama seperti beberapa ulama menyampaikan bahwasanya ketika anakmu berbuat maksiat, maka yang pertama kali harus bertobat adalah kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena anak adalah tugas kita mendidik. Atau bisa jadi apa yang terjadi pada anak tersebut itu adalah bagian dari vibrasi kemaksiatan kita. Atau jangan-jangan kita salah dalam mendidik dan memberikan teladan. Makanya kita terlebih dahulu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal kedua yang cukup menarik dari kisah ini adalah kalau hari ini banyak orang tua yang justru menasihati anaknya dengan cara keras, gitu. Kalau nggak keras, anak nggak akan sadar. Harus dikasih tahu yang terlebih dahulu. Tapi berbeda dengan ayah Arun Gandhi, dia mengajarkan kepada kita bahwasanya menyadarkan anak ternyata bisa tanpa bentakan, tanpa kekerasan. Bahkan Arun Gandhi sering bercerita ketika dia berpidato, kalau saja saat itu ayahku menghukumku, ayahku memarahiku sama seperti kebanyakan ayah yang lainnya, maka bisa jadi aku tidak akan sadar. Dan sampai saat ini, aku tidak akan pernah melakukan lagi kebohongan. Nah, ayah bunda sekalian, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari kisah yang saya sampaikan tadi. Belajar tentang ternyata mendidik anak itu memang harus butuh kesabaran. Ternyata kita yang bertanggung jawab atas bagaimana karakter dan perilaku anak kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu kuatkan kita sehingga kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang hebat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.